Ini terjadi ungkapan itu yang pada dasarnya tidak ada hubungan kuburan dengan pembagian harta warisan. Syaratnya telah ada yang meninggal dunia, tetapi terkadang secara psikologisnya bahwa kenapa secepat itu. Intinya Bapak Ibu, setelah ada yang meninggal dunia, yang diselesaikan adalah utang piutang, wasiatnya dan warisannya. Maka setelah meninggal dunia mau diselesaikan secara cepat dan utuh boleh. Setelah dimakamkan balik untuk menghitung, nggak apa-apa, tidak menyalahi agama. Hanya saja terkadang kita dengar kuburannya ibu kan belum kering. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wa yafqahu qawli. Jamaah subuh Masjid Agung Batam yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan paling utama, mari kita senantiasa melafazkan, mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Tanda puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hidayahnya, inayahnya, wikayahnya serta kesehatan dan umur panjang yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang merupakan satu kenikmatan yang sama-sama kita menikmatinya. Maka wajiblah, pantaslah kita melafazkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Salam dan taslim kita peruntukkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menjadi suri tauladan, Nabi yang menjadi contoh, Nabi yang menjadi panutan, Nabi yang menjadi uswatun hasanah, sehingga ada pegangan untuk hidup di dunia menuju ke akhirat kelak, insya Allah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan subuh yang kedua keaktifan dari pengajian di Masjid Agung Batam, yang alhamdulillah minggu perdana kemarin telah diisi oleh guru kita Dr. Haji Zulkarnain Umar, Kakang Kemenak Kota Batam. Dan mudah-mudahan ke depan kita tetap istiqomah, kita akan melanjutkan secara kontinuitas pengajian kita di Masjid Agung Batam di Ahad subuh. Bapak Ibu yang saya muliakan, izinkan saya pada kesempatan ini menyampaikan tentang ilmu warisan. Paling tidak mukaddimah atau awal tentang ilmu warisan, sehingga apa yang disebut dengan ilmu warisan huwa ka'waidun yu'rafu biha nasibu kullu mustahqin fit tarkah, yaitu ilmu yang mengetahui atau ilmu yang membahas tentang hak-hak dalam peninggalan harta atau harta warisan. Bapak Ibu yang saya muliakan, disebut dengan ilmu faraid, disebut dengan ilmu warisan. Kenapa? Karena disebut dengan ilmu faraid karena ketentuan-ketentuan atau hak-hak seseorang telah ditetapkan di dalam Al-Quran. Dan disebut dengan ilmu warisan
Karena ilmu yang membahas tentang hak-hak seseorang setelah adanya orang yang meninggal dunia. Bahkan Bapak Ibu yang saya muliakan, fadilah, keutamaan daripada ilmu faraid ini atau ilmu miras ini, arfaul ulum, yaitu ilmu yang paling tinggi Bapak Ibu yang saya muliakan. Bahkan dikatakan bahwa qaulun Nabi sallallahu ta'allamul faraida wa 'allimuhan nas, pelajarilah ilmu faraid itu dan ajarkanlah kepada manusia. Fa innaha nisful ilmi, karena sesungguhnya ilmu faraid ini separuh daripada ilmu. Separuh daripada ilmu. Tetapi ada hal yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa awwalu syai'in yunsa, ilmu yang paling cepat diabaikan. Ilmu yang paling cepat diabaikan. Ilmu yang paling cepat ditinggalkan. Terbukti Bapak Ibu yang saya muliakan, kita bisa melihat kajian-kajian yang ada di sana, pengajian-pengajian yang ada di sana, boleh dikata berapa persen yang mengkaji tentang ilmu faraid atau ilmu warisan. Olehnya itu terkadang ilmu ini seolah-olah hilang Bapak Ibu yang saya muliakan. Maka jangan heran kalau nampak persoalan di antara keluarga, antara ayah dengan anak, antara ibu dengan anak, antara anak dengan anak, dalam hal ini saudara, yang menjadi permasalahan utama karena harta warisan. Betul Bapak Ibu ya? Karena harta warisan. Sehingga dikatakan oleh Rasulullah, awwalu syai'in yunsa, ilmu yang paling pertama dilupakan, ditinggalkan, diabaikan begitu saja Bapak Ibu yang saya muliakan. Wa awwalu syai'in yuntaza'u min ummati, dan ilmu yang paling pertama dicabut dari umatku. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, ini kita harus waspada betapa pentingnya apa yang disebut dengan ilmu warisan. Kenapa? Karena tidak lepas apa yang namanya manusia. Yang disebut dengan manusia mengalami yang namanya kematian. Adanya kematian, maka tidak lepas kita akan membahas apa yang disebut dengan ilmu warisan. Bapak Ibu, manusia pasti mengalami kematian. Manusia pasti mengalami kematian. Ketika manusia mengalami apa yang disebut dengan kematian, perkara yang paling pertama yang harus diselesaikan apanya Bapak Ibu? Utang piutang. Utang piutang. Makanya jangan heran ketika ada saudara-saudara muslim kita yang meninggal dunia, berdiri dari keluarganya sebelum diberangkatkan ke liang lahat sana, keluarganya mengumumkan kalau ada sangkut paut utang piutang daripada almarhum atau almarhumah, tolong diselesaikan. Kenapa? Karena hal yang paling penting diselesaikan, yang paling utama diselesaikan adalah utang piutang. Lalu timbul pertanyaan, andaikan orang itu meninggal dunia, utang piutangnya banyak, tetapi tidak ada harta warisannya yang ditinggalkan, bagaimana cara melunasinya? Tengok dulu, adakah hartanya dia? Adakah hartanya saudaranya? Kalau tidak ada, adakah orang muslim yang siap untuk melunasi hartanya? Kalau tidak ada, ada yang disebut dengan Baitul Mal. Ada disebut dengan Baitul Mal. Pada zaman dulu ada disebut dengan Baitul Mal. Bolehlah kalau dikatakan
rumah zakat, Bapak Ibu yang saya muliakan. Ini bagi orang yang meninggal dunia, yang banyak utang piutangnya, yang banyak utangnya tetapi tidak mempunyai harta warisan untuk diselesaikan utang piutangnya. Tetapi kita balik. Andaikan orang itu meninggal dunia tapi tidak punya ahli waris, saudaranya sudah tidak ada lagi, baik ditarik dari atas ke bawah ke samping, tidak punya ahli waris lagi, tapi punya harta banyak. Hartanya siapa yang mendapatkan? Dibawa ke Baitul Mal. Artinya harta itu dimiliki oleh orang muslim. Ini yang pertama yang wajib diselesaikan ketika seseorang meninggal dunia. Yang kedua wasiat. Yang kedua wasiat. Apa yang disebut dengan wasiat? Contoh misalnya ketika orang tua manggil anaknya, nak, rumah ini untuk kamu ketika saya meninggal dunia. Bapak Ibu, ini wasiat, ya. Mohon maaf, ini terkadang banyak yang terjadi wasiat yang tidak boleh dilaksanakan. Wasiat yang tidak boleh dilaksanakan. Kenapa? Ketika seorang bapak memanggil anak-anaknya, ia mengatakan, nak, rumah ini untuk kamu, tanah itu untuk kamu, mobil itu untuk kamu setelah bapak meninggal dunia. Jadi Bapak Ibu, ada yang disebut dengan hibah, pemberian, ada disebut dengan wasiat. Wasiat itu ketika dilanjutkan kalimat terakhir mengatakan setelah saya meninggal dunia, ya. Terkadang Pak, ya, tuh di kampung saya di Makassar sana terkadang orang mengatakan seperti itu. Terkadang misalnya nih 2-3 anaknya, 1-2 sudah sukses, yang terakhir menemaninya di masa tuanya. Terkadang ia mengatakan, nak, rumah ini untuk kamu setelah bapak meninggal dunia. Apakah ini bisa direalisasikan? Apakah ini bisa diterapkan? Tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa? Contoh, kalau misalnya 3 anaknya, anak yang terakhir diberi wasiat tadi, maka akan terjadi pergolakan di antara mereka, di antara anak-anak Bapak Ibu yang saya muliakan. Kenapa? Karena yang diberi wasiat akan mendapatkan jatah 2 kali. Ketiga anak ini dalam warisan haknya sama. Bapak atau ibu meninggal dunia haknya sama. Tetapi ketika anak itu diberi hak wasiat, maka otomatis dapat jatah 2 kali. Maka terjadi pergolakan di antara saudara, sehingga Rasulullah SAW mengatakan, la wasiyata liwarisin, tidak boleh diberi wasiat kepada ahli waris. Ahli waris anak termasuk ahli waris, Pak, ya. Anak termasuk ahli waris, sehingga ketika hal ini terjadi jangan diterapkan, karena Rasulullah mengatakan la wasiyata liwarisin, tidak diberi wasiat kepada ahli waris. Maka hati-hati Bapak, jangan sampai di masa hidupnya mengumpulkan anak-anaknya mengatakan, nak, rumah ini untuk kamu, mobil ini untuk kamu, tapi menyambung kalimat setelah saya meninggal dunia. Beda kalau hibah, Bapak. Beda kalau hibah. Hibah boleh saja diberikan anak-anak, nak, ini untuk kamu, rumah ini untuk kamu, mobil ini untuk kamu, tanah ini untuk kamu. Tidak disambung dengan kata-kata setelah saya meninggal dunia. Itu hibah. Dan tidak ada batasnya. Tapi wasiat tidak boleh lebih dari 1/3. Sehingga pernah sekali orang yang kaya raya mendatangi Rasulullah, ya Rasulullah, saya ingin mewasiatkan seluruh hartaku. Kata Rasulullah, tidak boleh. Lalu yang mengatakan, anisfa, separuhnya. Rasulullah mengatakan tidak boleh. As-thuluth, kata Rasulullah, hanya 1/3 harta yang Anda miliki yang boleh dijadikan wasiat. Lalu Bapak Ibu yang saya muliakan, masuk ke yang ketiga, yaitu warisan.
fuqaha telah menetapkan syarat-syarat warisan. Fuqaha telah menetapkan syarat-syarat warisan. Yang pertama, mautul maurith hakikatan au hukman, adanya yang meninggal dunia, artinya meninggalnya yang pewaris. Contoh Bapak Ibu yang saya muliakan, bapak meninggal dunia, berarti istrinya berhak mendapatkan, anaknya berhak mendapatkan, ibu bapaknya ketika ditarik ke atas mendapatkan, atau saudaranya pun juga berhak mendapatkan. Jadi syarat utama untuk berbicara warisan adanya yang meninggal dunia. Jadi kalau tidak ada yang meninggal dunia, Bapak Ibu, jangan pernah berbicara warisan. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu yang saya muliakan? Terkadang nih terjadi. Seorang anak lagi, orang tuanya lagi nonton TV, lagi duduk, tiba-tiba minta, "Pak, saya mau minta jatah warisan saya." Ya Pak ya, ini terkadang terjadi. Mudah-mudahan di Batam tidak terjadi. Seorang anak minta jatah pada orang tuanya, "Pak, mana jatah saya? Mana warisan saya? Saya mau beli motor, saya mau beli mobil dan seterusnya." Padahal bapaknya masih hidup. Bapaknya masih hidup. Ini jangan dibiarkan. Hal ini tidak boleh. Kenapa? Karena bapak masih hidup, pewaris masih hidup. Karena syarat yang paling pertama untuk mendapatkan warisan adanya orang yang meninggal dunia. Maka jangan pernah berbicara tentang warisan sebelum ada yang meninggal dunia. Tiba-tiba anak ini berpikiran, kalau saya tidak membunuh bapak saya, maka saya tidak mendapatkan jatah warisan. Malah kamu menjadikan mawani'ul irs. Malah karena kamu membunuh bapakmu, maka itu penghalang untuk mendapatkan warisan. Jadi jangan coba-coba membunuh bapak, itu bagian daripada larangan untuk mendapatkan harta warisan. Yang kedua, hayatul waris, ahli warisnya masih hidup. Contoh, bapak saya meninggal dunia misalnya, atau bapak kita meninggal dunia, kita masih hidup, berarti kita punya hak waris. Tapi terkadang dipertanyakan Bapak Ibu yang saya muliakan, bapak meninggal dunia, saya misalnya anaknya, saya punya istri, saya punya anak, bapak meninggal dunia, tapi saya lebih duluan meninggal dunia, saya punya anak, laki kah perempuan kah, maka anak saya boleh menggantikan posisi saya, yaitu anak saya boleh menggantikan posisi saya ketika saya lebih duluan meninggal dunia dibanding bapak saya, karena saya laki-laki, darah laki-laki yaitu nasab ditarik. Beda andaikan saya punya saudara perempuan, lebih duluan saudara perempuan saya meninggal dunia, tapi dia sudah menikah, punya anak, lebih duluan perempuan saya meninggal dunia dibanding bapak. Bapak meninggal dunia, tapi anak daripada saudara saya tidak bisa menggantikan ibunya karena darah perempuan tidak ditarik. Terbukti Bapak Ibu, ketika ada anak gadis kita mau menikah, yang boleh menjadi wali hanya laki-laki, karena nasab dari laki-laki, darah dari laki-laki. Perempuan tidak pernah ditarik nasabnya. Betul Pak ya? Tidak boleh, tidak pernah mendapatkan hak seorang ibu untuk menjadi wali terhadap anak perempuannya. Ini terbukti Bapak Ibu. Lalu yang ketiga,
adanya harta warisan yang siap dibagikan. Tadi syarat yang pertama ada yang meninggal dunia, yang kedua ada ahli waris yang masih hidup, yang ketiga ada harta yang siap untuk dibagikan kepada ahli waris. Ini tiga syarat. Ini tiga syarat untuk diterapkan apa yang disebut dengan warisan. Lalu ada tiga sebab untuk membahas tentang warisan. Dalam Matnur Rahbiyah disebutkan asbabul mirasi warasalasa kullu yufidu rabbahul wirasa wa hiya nikahu wa wala'un wa nasab. Jadi ada tiga sebab untuk mendapatkan hak warisan. Wa hiya nikahu, hubungan pernikahan, wa wala'un, yaitu memerdekakan hamba, wa nasab, yaitu hubungan darah. Ada tiga. Tentang wala saya tidak akan bahas karena boleh dikata sekarang tidak ada perbudakan lagi. Tapi ada dua urgensi yang masih kita bahas. Yang pertama an-nasab, yang kedua an-nikah, yaitu hubungan darah, hubungan nasab, dan hubungan keluarga. Yang pertama hubungan pernikahan. Apa yang dimaksud dengan hubungan pernikahan di sini? Huwan nikahus sahih, yaitu pernikahan yang sah. Bapak Ibu, kalau misalnya kita membahas pernikahan yang sah, yang lengkap rukunnya, yang lengkap 5 rukunnya. Yang pertama terjadinya pernikahan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kan terkadang Bapak Ibu, ini bahkan sudah menjadi fenomena di masyarakat kita. Kadang terjadi nikah antara laki dan laki, Pak, ya. Ini ada, Pak, ini ada, ya. Ini ada. Terkadang mau nikah antara perempuan dan perempuan, bukan ini yang dimaksud dengan pernikahan yang sah. Tapi di antara rukun pernikahan itu nikahnya seorang laki-laki dan perempuan. Dan pernikahan itu terjadi apa yang disebut dengan dukhul, percampuran, hubungan suami istri. Yang kedua, ada saksi pernikahan itu. Yang ketiga, ada izin wali daripada pernikahan itu, adanya ijab kabul, dan yang terakhir adanya mahar. Inilah yang disebut dengan terjadinya pernikahan yang sah. Kalau tidak tercapai apa yang disebut dengan rukun pernikahan ini, maka dianggap pernikahannya tidak sah. Sementara apa yang dimaksud dengan pernikahan yang sah, lengkapnya rukun pernikahan yang kita sebutkan tadi. Nah, Bapak Ibu, dalam perjalanan pernikahan itu ada yang disebut dengan talak. Betul, Pak, ya? Ada yang disebut dengan talak. Maka timbul pertanyaan, sampai di mana batas pernikahan itu disebut dengan pernikahan yang sah? Dalam hal ini suami istri yang sah. Tadi kita sebutkan bahwa dalam hubungan atau batra pernikahan itu ada yang disebut dengan talak. Saya ingin sampaikan Bapak Ibu, terkadang ketika terjadi permasalahan di dalam keluarga, terkadang seorang istri, seorang perempuan ketika marah-marah, ia mengatakan, saya talak kamu, ya, saya talak kamu. Ingat, mau beribu-ribu kali pun seorang istri mengucapkan kepada suaminya, mau nangis darah pun seorang perempuan mengucapkan talak kepada suaminya, talak itu tidak jatuh. Talak itu tidak jatuh, Bapak Ibu. Kenapa? Talak itu hanya di tangan laki-laki. Tapi ingat, ketika seorang suami bercanda, ia bercanda, Pak, menyampaikan kepada istrinya, istriku, sayangku, saya talak kamu, ya. Bercanda, jatuh talak itu, Bapak Ibu yang saya muliakan. Begitu sakralnya kalimat talak ini.
Tapi ingat, ketika seorang istri mengucapkan talak kepada suaminya beribu-ribu kali pun itu, bahkan menangis darah pun seorang perempuan mengatakan saya talak kamu kepada suaminya, talak itu tidak akan jatuh Bapak Ibu yang saya muliakan. Tapi begitu sakralnya kalimat talak ini, seorang suami bercanda kepada istrinya, sayang, istriku, saya talak kamu ya. Jatuh talak itu Pak, jatuh talak satu. Jatuh talak satu. Nah, pertanyaannya tadi, sampai di mana batas apa yang disebut dengan pernikahan yang sah? Meskipun telah jatuh talak satu, meskipun telah jatuh talak satu, ada yang disebut dengan iddah. Iddah yaitu iddah, yaitu menghitung. Terkadang yang lebih famous, yang lebih terkenal, yaitu menunggu masa iddah. Kalau berbicara tentang iddah, perempuan yang masih normal, artinya perempuan itu masih produktif, masih mengalami haid, maka hitungan iddahnya salah satu quru, 3 kali suci atau 3 kali haid. Jika perempuan itu sudah menopause, tidak produktif lagi, sudah berhenti haid, maka langsung dihitung 3 bulan. Salah satu ashhur, langsung dihitung 3 bulan. Nah, ini ada sekarang terkadang saya tanyakan ke mahasiswa saya ini, Bapak. Saya terkadang bercanda sama mahasiswa, kira-kira orang hamil itu boleh ditalak apa tidak? Bapak Ibu, orang hamil itu boleh ditalak apa tidak? Ya, ternyata lebih banyak menjawab sesuai perasaannya Bapak, tidak menjawab sesuai dengan hukum yang ada. Rata-rata mereka mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena dalam keadaan hamil, ya Pak ya. Artinya mereka menjawab sesuai perasaannya. Kenapa? Karena orang hamil kok ditalak? Kan ada anakmu di dalam perut. Orang hamil boleh ditalak Bapak Ibu. Iddahnya sampai kapan? Sampai ia melahirkan. Iddahnya sampai kapan? Sampai ia melahirkan. Kalau misalnya ditalak hari ini, besok melahirkan, iddahnya habis. Ditalak hari ini 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan ke depan baru melahirkan, baru iddahnya habis. Yang keempat, yang meninggal suaminya. Yang meninggal suaminya, iddahnya 4 bulan tambah 10 hari. 4 bulan 10 hari. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, apa yang disebut dengan iddah ini, yaitu masa menunggu, masa menghitung, artinya hubungan antara suami dengan istri masih ada Bapak Ibu yang saya muliakan. Selama iddah masih ada, selama iddah belum habis. Nah, orang yang mengalami iddah, istri yang mengalami iddah itu tidak boleh dilamar, apalagi dinikahkan dengan orang lain. Kenapa? Karena di masa iddah itu sang suami boleh rujuk. Di antara 4 itu hanya 1 yang tidak boleh rujuk, Pak. Di antara 4 itu hanya 1 yang tidak boleh kembali, yang meninggal suaminya. Betul Pak ya? Yang meninggal suaminya Pak, yang tidak boleh rujuk. Dia kan meninggal Pak. Ntar gentayangan Pak kalau apa namanya. Suaminya yang meninggal dunia rujuk. Nah, ketiga-tiganya boleh rujuk. Baik yang menopause, baik yang masih normal, ataupun yang yang hamil tadi boleh rujuk. Selama iddah itu belum habis, boleh rujuk kapan saja dan di mana saja tanpa dinikahkan kembali. Contoh misalnya, makanya agama mengatakan bahwa ketika terjadi talak, jangan tinggalkan rumah, tetapi tetap berada di baituz zaujiyah, tetap berada di rumah. Karena itu adalah fatra introspeksi diri.
Karena sebelum habis masa iddah, orang luar, orang lain tidak boleh menikah dengan sang istri, tetapi sang suami yang mentalaknya boleh rujuk kapan saja dan di mana saja tanpa dinikahkan dengan orang lain. Cukup. Dek, masakannya enak sekali. Ada interaktif, ada interaksi, boleh rujuk kapan saja Bapak. Perlu saksi? Tidak perlu. Perlu mahar lagi? Tidak perlu. Kenapa? Karena masih ada hubungan suami istri. Itulah apa yang disebut dengan talak. Masa menghitung, yaitu masa introspeksi diri, hanya saja hak talaknya berkurang. Nah, mengintegrasikan dengan hukum warisan tadi. Nah, kalau misalnya ada yang meninggal dunia, ini contoh nih Pak ya, ada yang meninggal dunia setelah terjadi talak. Kalau terjadi misalnya ada yang meninggal dunia sebelum terjadi talak, ini masih normal. Contoh Bapak Ibu, suami istri, ini contoh saja. Siapa yang duluan Bapak? Laki kah perempuan kah? Biar enak membaginya Pak. Suami dulu misalnya, suami dulu yang duluan meninggal dunia, berarti istri masih hidup. Istri masih hidup. Antara suami dan istri tidak ada yang bisa menghalangi untuk mendapatkan hak warisan. Suami duluan meninggal dunia, maka istri berhak mendapatkan warisan di dua posisi. Di dua posisi. Apa maksudnya di dua posisi? Kalau tidak ada anak, sang istri mendapatkan 1/4 dari harta yang ditinggalkan. Kalau ada anak, maka jatah istri berkurang karena jatah anak lebih banyak. Maka jatah istri berkurang dari 1/4 menjadi 1/8. Kita balik. Istri meninggal dunia, berarti suami hidup, ya Pak ya. Juga suami mendapatkan di dua posisi. Yang pertama, kalau tidak ada anak, maka sang suami mendapatkan 1/2. Ada anak, maka sang suami berkurang jatahnya karena ada anak, dari 1/2 menjadi 1/4. Nah, ini kasus Bapak, ini kasus yang pernah terjadi. Saya bawakan pengajian, seorang imam bertanya, Ustaz, ini masuk ke hal pernikahan Ustaz. Begini, saya 5 bersaudara, maaf 3 bersaudara. Ibu saya meninggal dunia, bapak menikah, ya. Dalam artian 5 keluarga, 3 anak, suami istri, istrinya meninggal dunia. Ternyata 1 bulan kemudian bapak menikah lagi. Boleh Bapak Ibu? Boleh Pak ya? Boleh. Boleh. Karena betul Pak ya. Istri meninggal dunia 1 bulan yang lalu, suami menikah lagi. Ternyata 3 bulan kemudian istri baru 3 bulan kemudian, maaf, sang suami meninggal dunia. Sang suami meninggal dunia. Nah, istri baru tadi menuntut. Berhak ia menuntut? Berhak. Kenapa? Karena ia sebagai istri. Cuma ada kesalahan yang terjadi. Sang istri yang baru tadi berpikir bahwa harta suami saya banyak. Padahal kesalahan sang suami, sang bapak tadi, tidak membagikan hak-hak warisan kepada anaknya, lalu ia menikah. Maka otomatis terjadi pergolakan antara anak dengan istri yang baru. Kenapa? Karena hak warisan belum dibagikan. Nah, itu apa namanya? Lalu Bapak Ibu yang saya muliakan, andaikan terjadi talak, tapi iddahnya belum habis. Terjadi talak, iddahnya belum habis. Berhakkah suami dan istri untuk mendapatkan warisan? Berhak. Berhak, karena masih ada ikatan suami istri. Terkadang
yang terlupakan itu ketika terjadi talak, sang suami lupa memberikan nafkah kepada istrinya sehingga seolah-olah tidak ada lagi hubungan suami istri. Maka saya ulangi, ketika ada yang meninggal dunia, mau duluan suami, mau duluan istri, selama masih iddah masih boleh, masih berhak untuk berbicara warisan. Tapi yang terjadi Bapak Ibu, terkadang sudah cerai 2 tahun kemudian sang suami atau sang istri meninggal dunia, masih nuntut mana warisan saya, mana hak saya, itu dulu ada hak saya di situ. Padahal udah cerai, tidak ada hubungannya lagi Bapak, tidak ada hubungan pernikahan, tidak ada hubungan nasab. Jadi maksud daripada hubungan nasab ini ditarik ke atas orang tua. Contoh misalnya saya meninggal dunia, orang tua saya masih hidup, maka orang tua saya masih berhak mendapatkan warisan. Istri meninggal dunia, orang tuanya masih hidup, orang tuanya masih berhak mendapatkan. Nah, ditarik ke samping ada saudara. Saudara ini ada saudara kandung, saudara seayah, dan ada saudara seibu. Saudara susuan tidak dibahas dalam bab warisan, tapi saudara susuan dibahas dalam bab pernikahan. Lalu ditarik ke bawah, ada yang disebut dengan anak dan cucu. Demikian Bapak Ibu sebagai muqaddimah, karena ini 2 SKS Pak, kalau di kampus nih Pak. Kalau 2 SKS itu berarti 16 kali pertemuan. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan ini sebagai muqaddimah, mudah-mudahan kita diberi kesehatan, umur panjang, sehingga kita tetap istiqomah untuk melanjutkan kajian-kajian subuh yang ada di Masjid Agung Batam. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan yang perlu kita diskusikan. Saya persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat saya menikah orang tua ya sudah menikah saya mereka cerai, terus orang tua saya menikah kembali sama istrinya, dia membawa anak satu, istrinya itu orang satu perempuan dan saya laki-laki dan dia setelah dua-dua sudah ada warisan anak ya urus dan anak diri saya itu sudah dikasih warisan dan bisa tidak saya rumah belum berbagi, tapi seperti bersama tadi Tuhan sebelumnya kita berikan kepada saya malah belajar saya dalam saya berbeda suara seperti warisan karena itu sertifikasi saya dan diri saya dalam saya belum kira-kira bagaimana ini ada sekitar kita itu yang belajar dan saya mempunyai solusi pada Rasulullah Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung jawab. Jadi begini, orang tua Bapak dulu cerai Pak ya. Nah, di sini ketika orang tua Bapak dulu cerai, berarti di sini bukan warisan yang membahasnya, tetapi orang tua Bapak silahkan bawa hartanya itu ke pengadilan agama untuk diselesaikan sengketa hartanya. Nanti pengadilan yang menetapkan sang bapak sekian, sang ibu sekian. Karena dari harta itu ada yang disebut dengan harta bawaan dan ada yang disebut dengan harta bersama. Apa yang dimaksud dengan harta bawaan? Contoh misalnya, bapaknya bapak siapa tahu punya harta warisan sebelum nikah, berarti itu bagian daripada harta bawaan.
atau punya perusahaan sebelum menikah, berarti itu bagian daripada harta bawaan. Tetapi yang dimaksud dengan harta gonogini, harta bersama setelah melakukan akad pernikahan, ya, setelah melakukan akad pernikahan, lalu income yang didapatkan setelah melakukan akad pernikahan itu adalah bagian daripada harta bersama. Itu bagian daripada harta bersama. Nah, Bapak tadi mengatakan bapak ibunya telah cerai, ya, bapak ibunya telah cerai, berarti itu akan dibagi sesuai dengan proporsi apa yang menjadi ketetapan pengadilan agama. Lalu kemudian bapak meninggal, menikah, ya Pak, ya, menikah. Tapi dalam pernikahan itu meninggal dunia, Pak, ya. Sudah meninggal dunia, Pak, ya, setelah menikah lagi. Nah, ketika bapak meninggal dunia, berarti bapak dalam hal ini masuk kategori, contoh misalnya bapak dari pernikahan antara bapak dengan ibu tiri tadi, ya, berarti bapak masuk dalam kategori saudara sebapak. Kenapa? Karena bapak masih masuk dalam wilayah anak tiri dari ibu, ya Pak, ya, anak tiri dari ibu. Bapak punya hak warisan di situ, karena bapak dalam hal ini sebagai saudara sebapak. Adapun misalnya ada mobil, ada harta, ya, ada mobil, ada harta, ada rumah, itu bisa dipanggil ahli yang bisa menetapkan harta nilainya, lalu kemudian dibagi proporsinya. Itu bisa dibagi proporsinya, Pak. Apakah misalnya mau dijual habis baru dibagi, atau bisa disepakati, udahlah, abang dapat rumah, abang dapat mobil, abang dapat tanah, berapa harganya, berapa selisihnya, selesaikan, tidak apa-apa. Atau misalnya bapak dalam posisi orang yang ridho, ini contoh misalnya 4 bersaudara, bapak yang tertua, nampak yang yang mudah misalnya belum punya apa-apa, rembuk sesama saudara, udahlah, hak warisan kita ikhlaskan, kita ridhokan kepada adik kita yang belum punya apa-apa, belum punya pekerjaan, belum punya income. Ridho diberikan kepada saudaranya, boleh. Tetapi yang bapak, inti daripada pertanyaan bapak dalam hal ini, belum mendapatkan hak warisan daripada bapaknya yang menikah dengan orang ibu tiri tadi, bapak tetap berhak mendapatkan warisan karena bagian daripada saudara sebapak. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sekiranya saya gimana, Pak? Ini ibu saya dulu pindah transmigrasi, ya. Di dalam perjalanan dia alhamdulillah ini bisa membangun sebuah rumah, ya. Kemudian dalam perjalanannya dibuat tingkat, kebetulan masuk burung walet, ya. Ya. Kemudian dikembangkan dari jualan saya menjadi dalam saya, kemudian dari dikembangkan. Angkat jualan saya tadi, saya mengambil pertama untuk menunjukkan pada guru itu. Memang alhamdulillah mendapatkan rezeki yang luar biasa. Saat itu dibangun kemudian menghasilkan pertama karena kebetulan panen anak misalnya yang dulu ternyata harganya bisa 22. Alhamdulillah.
menyusul program saya. Jadi di situ ada suatu pengakuan ini dari mana? Ya. Ibu duluan meninggal dunia Pak ya. Lalu kemudian Bapak. Baik. Dari suami istri itu meninggalkan 5 anak. Jadi Bapak 5 bersaudara ya. Baik. Kemudian alhamdulillah kami yang bekerja itu di apa namanya melakukan kehidupan yang alhamdulillah Ya. pegawai juga. Jadi yang kedua kakak saya satu, kakak saya yang lagi, kemudian ya setelah meninggal kedua bapak saya ngomong tentang kelima. Ini supaya ada ketenangan ibunda kita dengan kita supaya dengan menjadi fitnah wajib lagi ingin wajib lagi Harus, maksudnya harus cepat dibagi. Ya, ya. berdiskusi ternyata abang saya ini temperamen bilang kami karena katanya dia mendapat mandat dari almarhum untuk pengelolaan kolektif. Jadi memang itu bapak masih hidup mungkin ada rasa apa tapi karena wasiat kan namanya ini ungkap ini yang ketiga. Tapi sama abang saya ini memang kan berjalan. Ya. Tapi ternyata setelah meninggal abang saya ini melanjutkannya. Padahal dalam perjanjiannya dia sebagai pengelola yang di kampung akan diapakan nanti saya menyaksikan teman-teman mengatakan 50-50 Ya. 50% kamu 50% untuk saudaramu yang lainnya. Baik. Dalam perjalanannya memang harus mengenakan ya kemarin ngomong sekarang ada 9 istrinya 9 istrinya istri. ya sebenarnya saya meninggalkan istrinya meninggal. Jadi ibu saya, bapak saya, dan kakak ipar saya itu berdua kan meninggal. Setelah istrinya meninggal, yang abang saya yang akan mendapat mandat dari pendapat saya, itu bisa satu, dua, sampai 9. Jadi kemarin berapa masalah itu? Tapi nikahnya kan sama kematian ini, nah ini nikah siri. Mungkin aja saya sampaikan. Tapi 9 itu dalam artian masih akad berlangsung Pak ya. Dalam artian apakah maksud saya istri dari 9 itu apakah misalnya meninggal ganti lagi, meninggal ganti lagi, meninggal ganti lagi, atau kumpul dalam masa hidup itu 9? Aku sekarang akan meminta dia kalau saya satu dia berbeda dengan 3. Jadi artinya dimanfaatkan karena ilmuwan mereka itu kenal mereka media sosial. Jadi yang satu itu yang ini kasih fasilitas sama abang saya ini yang mengajarkannya dan ternyata fasilitas itu yang paling penting adalah dia. Kemudian lagi melayani orang ini. Ini hati-hati lagi. Saya melihat kemampuan. Akhirnya terakhir yang ke-9 ini berdekatan dengan kampus istri saya juga. Berdekatan ini. Ya. Suatu pergerakan kebiasaan yang sangat diinginkan ini, keinginannya ini dan juga yang benar. Minta bunga, minta kendaraan, karena rumah kami kenapa? Enggak. Saya jeniskan pengampun. Baik. Jadi saya bertanya lagi tentang waris itu.
Kita yang ngotot. Jadi artinya kita nanti ini setelah ini saya juga ada waktu nanti ini anak saya akan mengambil pengadilan. Jadi setelah pengadilan itu nanti kan ada janji jadi pembagiannya jadi ternyata semua yang semua. Karena di dalam menurut kami yang apakah dengan pengadilan itu apakah bisa menggunakan saya yang dia itu yang mungkin terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih pertanyaannya Bapak, tetapi luar biasa dan begitu panjang. Intinya begini, kan tadi bahwa ibu berpindah ke satu tempat, ya, membangun satu rumah, tetapi melihat peluang walet, ya, melihat peluang walet, akhirnya sukses. Ibu meninggal dunia, lalu kemudian bapak meninggal dunia. Nah, hampir sama kasusnya tadi dengan contoh yang saya berikan ketika seorang bertanya, dia bertiga bersaudara, istrinya meninggal dunia, bapak nikah lagi 3 bulan kemudian istrinya meninggal dunia. Semestinya apa yang terjadi Bapak? Ketika ibu meninggal dunia, ketika ibunya bapak meninggal dunia, mestinya sudah dilakukan apa yang disebut dengan pembagian harta warisan. Semestinya dilakukan itu. Tapi terkadang gini, sebagian orang-orang di kampung kita mengatakan, masa sih secepat itu mau membagi warisan? Kuburan ibu aja belum kering, ya Pak ya. Ini terjadi ungkapan itu yang pada dasarnya tidak ada hubungan kuburan dengan pembagian harta warisan. Syaratnya telah ada yang meninggal dunia, tetapi terkadang secara psikologisnya bahwa kenapa secepat itu. Intinya Bapak Ibu, setelah ada yang meninggal dunia, yang diselesaikan adalah utang piutang, wasiatnya dan warisannya. Maka setelah meninggal dunia mau diselesaikan secara cepat dan utuh boleh. Setelah dimakamkan balik untuk menghitung, nggak apa-apa, tidak menyalahi agama. Hanya saja terkadang kita dengar kuburannya ibu kan belum kering, ya. Tetapi kalau itu dibiarkan, nyusul bapak meninggal dunia, ya Pak ya. Mungkin saja belum dibagi warisannya, bapak udah meninggal dunia. Akhirnya terlupa. Apa yang jadi masalah sekarang? Permasalahan di antara anak, di antara saudara. Ini yang terjadi sama bapak. Karena belum direalisasikan pembagian warisan ketika ibu meninggal dunia, belum direalisasikan ketika bapak meninggal dunia, sehingga bapak bersaudara terjadi permasalahan. Kenapa? Sudah ada yang mengatakan itu saya dapat wasiat dari bapak bahwa kita 50-50. Ini nggak boleh. Kenapa? Itu tadi saya contohkan. Ketika tiga misalnya anak, ini sukses, satu yang tidak sukses, intinya wasiat tidak boleh diberikan kepada anak. Dalam hal ini adalah ahli waris. Maka silahkan bapak menyelesaikan secara utuh dengan baik dalam hal warisan dengan saudaranya. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan ini sebagai awal, sebagai muqaddimah, ya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa mengkaji lebih dalam lagi. Kita belum bahas tentang berapa laki-laki itu bisa mendapatkan warisan, karena jumlah laki-laki sekitar 14, perempuan hanya 9. Kenapa? Karena darah laki-laki ditarik. Nanti ada 1/2, 1/4, 1/3, 1/6, 1/8 dan 2/3. Ada 6 poin yang akan kita bahas ke depan. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan diberkahi dan
ridho oleh Allah Subhanahu wa taala pertemuan kita pada hari ini, dan mudah-mudahan kita tetap istiqamah untuk mengikuti kajian-kajian yang disampaikan di Masjid Agung Batam ini oleh guru-guru kita. Saya akhir dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.